Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi di pelajaran Umi harap kalian semua masih dalam keadaan baik, sehat, serta semangat untuk mengikuti kelas Umi pada pertemuan kali ini. Nah, hari ini merupakan pertemuan lanjutan kita di bab suhu dan kalor. Nah, pada pertemuan kali ini sesuai dengan judul yang kalian lihat, kita akan membahas mengenai pemuaian zat. Oke, kemarin kita udah belajar mengenai apa itu suhu. Suhu adalah derajat yang menentukan suatu benda itu dalam keadaan panas atau keadaan dingin. Nah, seperti itu ya kan, Nak. Nah, ini sambungannya, Nak. Nah, ketika kita bisa udah selesai dapat menghitung suhu di termometer, sekarang kita ke pemuaian zat. Oke. Nah, apa itu pemuaian? Nah, konsep pemuaian gini, Nak. Ketika suhu tinggi, nah suhu tinggi itu kan berarti suhunya itu nilainya di atas ya gitu ya kan. Benda itu memuai. Apa artinya memuai? Memuai adalah bertambah. Memuai adalah bertambah. Nah, seperti itu ya, Nak. Nah, kemudian apabila suatu benda mengalami suhu yang rendah, nah, keadaan suatu benda itu suhunya rendah, dia akan menyusut. Menyusut itu artinya mengecil, memadat. Nah, seperti itu. Memuai, membesar, bertambah, itu adalah memuai. Oke, jadi ini dulu yang harus kalian pahami, bahwa konsep pemuaian itu ketika terkena suhu tinggi, suatu benda akan memuai, bertambah, baik itu panjang, lebar, atau volumenya. Nah, ketika dia keadaan suatu benda itu suhunya rendah, dia akan menyusut, mengecil, memadat. Nah, itu seperti itu menyusut. Oke. Nah, jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, nah misalnya kita ini ambil pemuaian panjang gitu ya. Nah, apa permasalahannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahwa yang pertama, sambungan rel kereta api. Oke. Kemudian sambungan jembatan, kabel listrik. Ada apa dengan mereka? Nah, manfaat pemuaian ini, oke. Manfaat konsep pemuaian, ini konsep pemuaian ya, Nak. Pemuaian panjang, terutama ini Umi ambil bahwa artinya pemuaian panjang pertambahan panjang suatu benda atau penyusutan panjang suatu benda gitu ya. Nah, jadi ada masalah-masalah yang ditimbulkan karena keadaan suatu benda yang memuai atau menyusut. Kemudian dari masalah-masalah tersebut, manusia berpikir gimana cara membuat solusinya. Nah, seperti itu. Dan bagaimana memanfaatkan keadaan suatu benda yang memuai tiba-tiba dan menyusut tiba-tiba seperti ini. Oke. Nah, masalah yang ditimbulkan itu dulunya itu pada sambungan rel kereta api, sambungan jembatan, dan kabel listrik. Maksudnya gimana ya, Umi? Nah, materi ini juga bisa kalian lihat di buku kalian halaman 95 ya, Nak, sampai seterusnya. Oke, masalahnya nah seperti ini. Kenapa? Nah, kenapa sambungan rel kereta api itu, nah seperti di gambar ini, sambungan rel kereta api ini kalau kalian lihat di sini ada celah di sini. Ya kan? Kenapa ya seperti ini? Dulunya sebelum dibuat celah, nah oke, sebelum adanya celah di sambungan rel kereta api ini, rel kereta api itu dulunya nah seperti ini. Dapat menimbulkan masalah. Oke, tiba-tiba dalam keadaan siang hari, rel kereta api bisa membelok. Nah, akibatnya ketika rel kereta api ini tiba-tiba membelok gini, kereta api melintas akan terjadi kecelakaan hebat, pasti menimbulkan korban jiwa. Nah, terus lagi kerusakan lingkungan di sekitarnya. Kenapa rel kereta api ini dia bisa seperti ini? Nah, kenapa ya? Karena siapa yang memuai biasanya paling cepat? Biasanya benda-benda yang bisa menyerap panas dengan cepat, yaitu misalnya seperti lempeng ini ya, besi. Nah, si rel kereta api ini kan terbuat dari baja ya, karena terbuat dari baja atau besi. Nah, jadi ketika siang hari, ketika rel kereta api ini, misalnya nih rel kereta apinya Umi buat,
dia disambungkan itu langsung, tidak ada celah. Oke, tidak ada celah misalnya, tidak ada celah. Nah, ketika siang hari dia kan memuai ya kan, Nak? Memuai artinya siang hari kan panas, bertambah panjang. Oke. Karena dia ini tidak ada ruang antara besi satu dengan besi lainnya, dia menempel seperti ini. Nah, dia kan harus bertambah panjang, dia harus memuai ketika terjadinya pertambahan suhu. Akhirnya dia tidak bisa kemana-mana untuk menyalurkan panjangnya. Akibatnya si pertemuan dua lempeng ini yang tidak ada celah ini, dia akan membengkok. Nah, seperti ini. Nah, dia akan membengkok seperti ini. Inilah yang menyebabkan kasus rel kereta api jadi seperti ini. Nah, makanya ilmuwan memberikan yang namanya celah, Nak. Oke. Ilmuwan itu memberikan celah di sini agar ketika dia siang hari memuai, nah mereka celah ini akan memadat bertemu secara sempurna. Ada ruang untuk dia memuai. Apalagi ketika kereta api lewat, nah roda kereta api itu kan besi juga, nah bergesek dengan besi di rel akan menimbulkan panas yang lebih panas. Nah seperti itu, akibatnya tidak akan terjadi kecelakaan ketika diberikan celah pada rel kereta api. Nah seperti itu dia kasusnya, bisa paham ya? Nah kemudian ada lagi sambungan jembatan. Nah sama seperti tadi. Nah kalau kalian pernah lihat jembatan layang atau jembatan apapun, dia ada sambungannya. Nah sambungan itu memiliki celah. Nah seperti ini. Nah itu untuk apa? Untuk mencegah terjadinya pembengkokan itu tadi. Nah karena pada siang hari dia akan memuai. Nah apalagi contohnya, nah kabel listrik. Pernah nggak kamu lihat kabel listrik dan berpikir, kenapa ya kabel listrik itu dipasang kendor, Nak? Dipasang kendor, nggak ketat. Kenapa ya? Oke, ini dia kasusnya. Pada siang hari kabel listrik itu memang kalau orang yang pasang listrik itu nggak akan dibuat ketat. Kenapa? Kalau pada siang hari kan kabel listrik itu kan di dalamnya apa? Di dalamnya itu ada timah. Timah itu logam dan dibungkus oleh plastik. Oke. Ketika keadaan panas dia bisa memuai kan, Nak? Nah, memuai, dia mengendor. Nah, ketika keadaan dingin pada malam hari, nah si kabel listrik ini dia akan mengetat. Dia akan mengetat seperti gambar ini, mengetat. Nah, jadi kalaulah tukang listrik itu memasang di siang hari kabel listriknya ketat, di malam hari dia akan makin ketat sehingga menyebabkan si tiang listrik ini akan saling mendekat dan tiang listriknya akan tumbang atau patah. Nah, ini pun akan menyebabkan kerusakan listrik juga terutama dan kecelakaan orang di sekitarnya. Nah seperti itu kejadian-kejadian dari pemuaian zat di sekitar kita. Nah masih banyak lagi contoh-contohnya yang akan kita bahas. Nah itu dia. Oke. Nah pemuaian itu sendiri, Nak, konsep pemuaian pertambahan atau pengurangan jumlah. Nah atau pertambahan pemuaian itu terjadi terjadi pada benda padat, benda cair, dan benda gas ya. Nah, nggak hanya pada satu jenis zat. Jadi dia terjadi pada benda cair, benda padat, dan benda gas. Nah, dia itu terjadi baik itu dalam keadaan panjang, bisa terjadi pertambahan panjang, bisa terjadi pemuaian luas atau pertambahan luas, dan terjadi pemuaian volume. Nah, ini rumusnya. Rumus cara menghitung berapa sih pemuaian zat yang terjadi pada benda A, benda B, dan benda C misalnya ya kan. Nah, delta ini ada ini simbolnya yang segitiga ini. Yang segitiga ini namanya delta. Delta L. Apa itu artinya delta L? Delta L itu artinya pertambahan panjang. Sama dengan di sini keterangannya, lihat ya. Alpha dikali L0 dikali delta T. Alpha ini apa? Alpha merupakan koefisien muai panjang dikali panjang mula-mula benda dikali pertambahan
suhu delta T. Jadi delta itu artinya pertambahan. Nah, pemuaian itu kan pertambahan kan, Nak? Pemuaian itu kan pertambahan. Ketika dia pertambahannya makin besar dari jumlah aslinya, berarti dia mengalami pemuaian. Ketika pertambahannya itu lebih kecil daripada yang aslinya, yang sebelumnya, berarti dia mengalami penyusutan. Nah, seperti itu. Bisa. Nah, kalau luas seperti itu juga rumusnya. Nah, tinggal dilihat di keterangan yang di samping ini. Volume juga nah, yang mengalami pertambahan. Nah, seperti itu. Contohnya di kehidupan sehari-hari gimana lagi? Ada contoh lainnya? Oke, nah ini tadi kan ada koefisien ya kan? Nah, ini kan ada koefisien. Koefisien itu adalah ketetapan. Nah, ketetapan. Koefisien yang B, alfa, beta, gamma ini adalah koefisien. Nah, yang menunjukkan seberapa besar benda-benda bisa memuai dengan cepat. Nah, itu dia koefisien muai panjangnya. Seberapa cepat benda-benda bisa memuai dengan cepat. Nah, kita lihat angkanya, Nak. Siapa di sini angka yang paling besar? Oke, ini 26 pangkat. Nah, pangkat ini ada pangkat minus 5, ini ada pangkat minus 6. Yang minus 5 atau minus 6 yang lebih besar? Minus 5 ya, kalau dia minus. Nah, jadi yang paling besar, yang paling cepat bertambah itu adalah si yang pertama. Siapa ini nilainya? Nah, yang pertama ada si perak dengan timah. Nah, jadi itu dia. Perak dengan timah. Menyusul yang paling lama untuk memuai itu siapa? Yang paling lama untuk memuai si ini dia, seng lama dia untuk memuai. Nah, seperti itu. Jadi kalau timah, nah timah itu kan kabel listrik itu, nah di dalamnya itu timah. Nah, jadi makanya patutlah si kabel listrik itu dia harus dipasang kendor, karena timah ini cepat memuai karena adanya perubahan suhu. Nah, jadi harus dilakukan apa itu namanya? Dilakukan penanganan yang tepat. Nah, seperti itu. Nah, koefisien muai benda ini berguna untuk apa nanti? Untuk pemasangan lempeng bimetal. Oke, apa itu lempeng bimetal? Nah, ayo kita cari, ayo kita bahas. Nah, ini dia lempeng bimetal. Nah, jadi ketika kita membuat suatu benda, ya kan, benda apapun itu, misalnya besi, banyak benda-benda besi di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu lempeng bimetal? Lempeng bi itu artinya dua di bahasa ilmiah. Metal itu adalah besi, logam, baja, itu metal, benda-benda yang bersifat metal. Jadi lempeng bimetal adalah lempeng di mana disatukannya dua benda yang bersifat atau bersenyawa metal. Bisa itu besi atau baja. Nah, seperti itu. Oke. Ketika kita membuat misalnya lah jari-jari mobil. Nah, misalnya jari-jari mobil atau sesuatu yang metal yang mau kita bengkokkan. Oke, nah. Jadi ini ada dua jenis besi, ya kan? Ini ada jenis besi yang pertama, ya kan, di bawah. Ini ada jenis besi yang kedua. Nah, seperti itu. Kemudian ini dipasang ke alat pemanas. Ini alat pemanas, nah. Oke, awalnya ginilah dia. Misalnya ini ada dua besi, ya kan, ditempelkan. Untuk menyatukan mereka ada ditempelkan. Ini besi jenis pertama yang di atas, ini ada besi jenis kedua yang di bawah. Nah, ini ada alat pemanasnya. Nah, ini alat pemanas. Oke. Nah, ketika dipanaskan, nah besi ini menjadi bengkok. Oke. Ketika besi ini menjadi bengkok ke arah atas, nah ini kan berarti ke arah atas, berarti mengikuti besi yang di atas gitu, ya kan, bengkok ke arah atas. Berarti, nah tengok nih, nak, koefisien muai panjang yang di atas, yang ini nilainya lebih kecil daripada koefisien muai panjang benda yang di bawah. Oke, bisa maksudnya. Jadi kalau misalnya ada besi nih, ada dua besi atau dua jenis metal di
di ini kan disatukan, kemudian dia dipanaskan. Nah kemudian ini Umi buat di pemanasan ya, dipanaskan. Nah dipanaskan, nah ketika dia bengkoknya ke arah sini, nah berarti, nah gini kan, berarti ini siapa yang lebih kecil koefisien muainya? Berarti koefisien muai panjang yang lebih kecil adalah benda yang di bawah. Nah, benda yang di bawah, yang di atas lebih besar. Jadi diikuti di mana yang dia melengkungnya, di atas atau di bawah. Nah, seperti itu bisa. Nah, inilah mekanisme untuk lempeng besi bimetal. Bisa, Nak? Oke. Nah, kemudian apalagi di kehidupan sehari-hari. Nah, ini misalnya ada benda ya kan dipanaskan, dia memuai menjadi lebih besar. Ini berarti koefisien muai luas. Nah, ini biasanya terjadi pada ini. Kamu pernah punya frame foto biasanya kaca di frame foto itu, nah itu dia kayak enggak padat gitu, bisa disek, bisa dia longgar gitu. Itu sebenarnya kenapa dibuat longgar? Ya agar mencegah pemuaian. Nah, kalau frame foto itu dipasang ketat, nah pasang ketat bisa aja tiba-tiba kaca yang ada di frame itu pecah karena kacanya kan mengalami pemuaian. Nah, jadi ketika ada kaca pecah, kamu identifikasi. Nah, objek IPA, balik lagi ke objek IPA. Kamu identifikasi, ini kenapa ya pecah? Nggak disenggol, nggak diapa-apai. Oh, ternyata dia memuai. Nah, seperti itu, bukan karena hantu. Gitu ya, Nak? Nah, kemudian ini sebuah benda yang dipanaskan tiba-tiba makin besar, ya kan? Benda-benda yang dipanaskan tiba-tiba dia semakin besar. Misalnya apa ya? Kamu pernah ini, Nak? Kamu pernah bawa ciki-ciki, misalnya citato. Pernah nggak kamu bawa citato, kemudian kamu tinggalkan di mobil semalaman? Kalau mobil ditutup kan suhunya panas itu kan, Nak. Kemudian kamu buka mobilnya, tiba-tiba citatonya udah gembung. Pernah nggak kamu ngalami hal seperti itu? Nah, itu juga pemuaian. Gas-gasnya itu mengalami pemuaian sehingga menekan yang namanya si bungkus citato jadi lebih besar. Kemudian nah ini air dipanaskan. Nah, air. Jadi bukan hanya benda padat aja ya. Air dipanaskan. Oke, ketika air dipanaskan dia lama-lama makin tinggi kan? Gelembung-gelembungnya makin tinggi dia, bahkan sampai keluar dari panci. Nah, ini juga karena peristiwa pemuaian. Jadi ini pemuaian volume namanya. Bisa? Nah, itu dia. Ini dia contoh soalnya ketika kita menghitung berapa sih pemuaian pada benda. Oke. Nah, kita lihat dulu apa yang ditanya, muai panjang, muai volume atau muai luas. Ini yang ditanya panjang. Berarti kalau panjang kita ke rumus yang mana, Nak? Kita ke rumus yang ini, gitu ya kan? Nah, kita ke rumus yang ini. Oke, mari kita kerjakan. Misalnya contoh soal. Oke, kita baca. Panjang besi pada suhu 1 derajat. Nah, suhunya 1 derajat yaitu 50 meter. Awalnya besi itu 50 meter. Nah, apabila koefisien muai panjang itu 1,2 kali 10 pangkat minus 5, hitunglah panjang besi yang dipanaskan sampai suhu 250. Oke, jadi yang diketahui ada L. L ini adalah panjang mula-mula. Kemudian ada alfa yang tadi alfa. Ini adalah koefisien muai panjangnya. Kemudian ini DT. DT ini artinya delta T, yang segitiga T. Segitiga T itu adalah apa, Mi? Kenaikan suhu. Nah, kenaikan suhu. Nah, di sini ini awal, ini salah soal ya. Ini 251. Nah, jadi kita ganti aja 251. Nah, ini bukan 250 ya, ini 251. Nah, jadi kan dia awalnya suhunya itu sebelum dipanaskan 1 derajat ya, karena kemudian ketika dipanaskan jadi suhunya
250. Berapa kenaikan suhunya? Berarti tinggal kita kurangkan 251 dikurang 1, hasilnya 250. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya tadi apa? Rumusnya yang ini kan? Rumusnya yang ini kan? Oke, kenaikan panjang sama dengan L ditambah L dikali alfa dikali delta T. L-nya berapa? 50. Masukkan angka 50. Kemudian ditambah dalam kurung 50 dikali 1,2 kali 10 pangkat minus 5. Artinya 1,2 di 5 angka di belakang koma ini karena 5 minus 5, jadinya 50 dikali berapa? 1,2 5 angka kan 1 2 3 4 5. Jadi 0,00012 dikali 250 ini kenaikannya. Oke, kita kalikan. Nah, ini setelah dikalikan dapatlah ini 0,15. 50 ditambah 0,15. Nah, jadinya 50,15 meter. Artinya si besi tadi yang dipanaskan hingga suhu 251 derajat, dia akan bertambah panjang sebesar berapa, Nak? Sebesar 0,15. Karena kan awalnya 50 ya kan? Awalnya 50 bertambah menjadi 50,15. Bertambah panjang lah dia. Seperti itu. Itulah tadi pembahasan untuk pemuaian pada zat, bahwa benda-benda yang mengalami perubahan suhu dia akan mengalami konsep pemuaian. Konsepnya ada dua, bisa dia menyusut, bisa dia memadat. Seperti kejadian kabel listrik. Ketika siang hari dia memuai, bisa menyusut, bisa memuai. Nah, seperti itu. Nah, ketika siang hari dia memuai kabel listrik, mengendur. Ketika malam hari dia mengetat. Seperti itu. Bisa? Nah, inilah penjelasan kita hari ini. Semoga kalian paham. Umi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.